anak-anak biar bisa setiap hari sekolah, anak-anak itu harus tetap menjaga kesehatan. Ya, Bapak lihat sudah semuanya memakai masker. Ya, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Ya. Nah, sebelum dimulai hari ini, ya seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu. Ya, untuk itu siapa yang mau pimpin doa hari ini? Siapa? Oh ya, Oming ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Oming. Ya, karena tadi sudah berdoa, ya untuk spiritualnya itu ya, religius ya. Nah, untuk ininya nasionalismenya kita menyanyikan lagu nasional. Bapak sudah pilihkan, anak-anak tinggal mengikuti ya. Sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya. Nah, tadi karena kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ya, untuk sekarang seperti biasa kita laksanakan juga tepuk mars dan jangan mars PPK, tepuk PPK sama salam PPK-nya. Ya, coba ketua kelasnya pimpin dulu daerah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk semangat. 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 Korupsi. No. Prestasi. Yes.
di mana hewan-hewan yang kita perhatikan atau kita pelajari itu adalah hewan-hewan peliharaan di rumah anak-anak ya. Ada kemarin ada burung, ayam, bebek yang kita pelajari kemarin ya. Banyak sekali sebenarnya adalah binatang ataupun hewan-hewan peliharaan ya. Nah, selain hewan-hewan peliharaan ya, anak-anak pernah nggak melihat hewan lain selain hewan-hewan yang bisa dipelihara di rumah, tetapi ada hewan-hewan yang lebih besar yang mungkin anak-anak takut dipelihara, takut memelihara. Apa itu? Ada ular, tapi itu tidak harus dipelihara ya. Kalau anak-anak merasa takut jangan memelihara apalagi ular ya. Karena itu kasih orang-orang yang hanya benar-benar tahu cara merawat ular ya. Kayak Panji itu bisa itu merawat ular ya. Ada beberapa juga yang memelihara ular sanca ya, yang gede-gede itu. Terus apa lagi? Binatang apa lagi? Buaya. Buaya. Buaya itu termasuk binatang liar ya, atau binatang buas. Anak-anak bisa nggak memelihara buaya? Karena ya, itu bukan hewan peliharaan, tapi itu adalah hewan buas. Yang dimana nanti jika dia lapar, dia bisa memakan apapun yang ada di sekitarnya. Ya, berarti itu tidak layak untuk dipelihara. Ya. Terus apa lagi anak? Itu binatang-binatang yang buas, komodo. Wih, apalagi komodo itu. Komodo itu hanya ada pada habitatnya di Pulau Sumatera. Komodo Sumatera ya? Pulau Komodo itu kan ada Pulau Komodo ya. Khusus dia untuk satu pulau itu isinya komodo itu semua itu. Makanya dijuluki Pulau Komodo. Nah, Bapak sebelum lanjut, anak-anak pernah nggak ke kebun binatang? Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali ke kebun binatang. Ada yang sudah? Baru Mangayu aja yang sudah dapat ke kebun binatang. Kalau anak-anak melihat kebun binatang di televisi, sering ya, sering melihat ya. Walaupun anak-anak secara tidak langsung melihat binatang di kebun binatang, ya hewan-hewan yang ada di kebun binatang, minimal anak-anak sudah tahu atau sudah pernah melihat di televisi, apalagi sekarang boleh anak-anak melihat di HP, ya bisa juga. Nah, kalau untuk Mang Ayu kemarin di kebun binatang, apa saja yang Mang Ayu lihat di kebun binatang? Apa saja dilihat di sana? Ikan arwana, tupai, gajah, beruang, harimau, sama singa. Ada lagi banyak ya di sana ya. Itu aja ya, mungkin ada yang dilupa dia ya. Di kebun binatang itu semua binatang ada di sana ya. Jerapah juga di sana ada. Ya, singa, harimau, ular di sana ular yang besar itu ada ya. Banyak sekali ada pada kebun binatang. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari itu bukan pada binatangnya ya. Kita lebih ke pada topik kita pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu melakukan wawancara ya. Wawancara terhadap siapa? Terhadap penjaga binatang. Ya. Untuk itu, yang perlu anak-anak pelajari hari ini adalah bagaimana nanti cara anak-anak untuk melakukan ataupun persiapan anak-anak sebelum melakukan wawancara. Ya. Anak-anak sudah tahu nggak apa itu wawancara? Belum? Sudah? Ada yang sudah? Siapa yang tahu apa itu wawancara? Hah? Belum? Belum tahu anak-anak wawancara itu apa ya? Ya, coba
keanekaragaman yang ada di kebun binatang, yang perlu dilakukan anak-anak adalah melakukan wawancara, ya. Wawancara terhadap siapa? Terhadap penjaga kebun binatang. Nah, apa namanya? Ada beberapa hal yang perlu nanti anak-anak perlukan untuk melakukan wawancara dengan penjaga kebun binatang tersebut. Oke, adapun wawancaranya, mari kita lihat videonya di sini ya. Apa kita buatkan video didengarkan. Tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, sekarang waktunya kalian berlatih di rumah ya, dengan mengerjakan latihan sebagai berikut. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah Bapak perlihatkan video tentang bagaimana cara melakukan wawancara ya. Nah, di sana sudah ada apa pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan wawancara.
Ya. Nah, wawancara nanti adalah ketika nanti anak-anak mau wawancara, harus mempersiapkan apa saja yang perlu anak-anak siapkan. Ya, dalam arti adalah menyiapkan alat dalam yaitu pulpen, buku, peralatan yang nanti akan anak-anak pakai. Yang paling penting dalam melakukan wawancara adalah ada dokumentasi juga. Ya, anak-anak harus mempersiapkan kamera, HP, apapun, ya, guna untuk mendokumentasikan. Selain anak-anak wawancara, penugasan tulis, juga ada dokumentasi atau video. Ya, itu wawancara. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana melakukan wawancara yang baik dan benar. Untuk sekarang, nah, untuk praktek langsung dalam artian bagaimana cara membuat anak-anak nanti melakukan wawancara. Bapak sudah ada di sini, ya, LKPD untuk melakukan wawancara terhadap penjaga kebun binatang. Ya, ini gampang anak-anak. Ya, yang pertama, kenapa? Bapak sudah mengisi jawaban dari narasumber. Yang perlu anak-anak lakukan nanti adalah bagaimana anak-anak membuat pertanyaan. Karena di sini sudah ada, Bapak tuliskan jawaban dari pertanyaan itu. Misal yang pertama, Om Swastiastu selamat pagi juga. Itu jawaban dari narasumber. Berarti yang anak-anak pikirkan adalah pertanyaan apa yang cocok untuk jawaban yang ada pada LKPD yang nanti Bapak bagikan. Sudah paham anak? Sudah? Sudah ya. Nah, untuk itu sekarang nanti Bapak akan suruh anak-anak berkelompok saja karena di sini akan ada dua, ya, si pewawancara dan narasumber. Ya, nanti masing-masing kelompok Bapak suruh untuk mempresentasikan dan mempraktekkan bagaimana antara wawancara dan si narasumber nanti di depan masing-masing kelompok, ya. Maka dari itu untuk sekarang coba bikin kelompok dulu anak-anak, ya. Ayo bikin kelompok dulu. LKPD-nya di sini. Tolong ini Bapak kasih waktu ini ya. 10 menit sampai 15 menit untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Ini ya, silakan. Silakan diskusikan dengan teman-teman karena di sana Bapak sudah menyiapkan jawaban dari si narasumber. Yang anak-anak sekarang perlukan adalah bagaimana menulis pertanyaannya. Ya, silakan anak-anak kerjakan dulu, diskusikan dengan kelompoknya dulu ya, silakan. Ya, sesuaikan apakah bentuk pertanyaannya apa, mengapa, di mana, bagaimana, berapa. Itu ya, itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan anak-anak tuliskan. Ingat, di sana sudah ada jawaban. Tinggal anak-anak membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan. Membuat pertanyaannya itu ya yang sesuaikan dengan apa yang dibuat nanti, apa yang di ini. Nah, itu dah bagus.
bagus. Ini P, OP berarti pewawancara, berarti ini N narasumber, bagus ya, gitu udah caranya ya. Nah, yang lain juga ya, P isi P atau W boleh. Ini siapa ini? Ini misal yang ngomong ini adalah pewawancara, biar ini sini P, P ini N narasumber ya, P ditulis di sini P. P berarti pewawancara. Di sini N, ini berarti daerah hanya P aja ya. Oh, karena di sana sudah narasumber dijawab, sekarang hanya menulis gini aja ya, pewawancara ya. Silakan lanjut, boleh juga ya. Boleh. Di sini mau pewawancara saja yang dibikin. Ya, berarti karena sudah narasumber sudah terjawab di sini ya. Tinggal berarti anak-anak hanya menulis dari si pewawancara pertanyaan aja ya. Ya, bagus. Ya, silakan dulu dibuat anak-anak ya, bantu temannya ya. Nah, silakan dibantu temannya, diskusikan ya. Nah, bagus. Pintar-pintar ini ya, diskusi. Ya. Ya, lanjutkan dulu ya. Udah gak apa-apa, waktunya lama ini ya. Karena untuk menyusun sebuah pertanyaan itu dibutuhkan waktu yang lama. Makanya harus dipersiapkan dulu ya.
Yang satu sebagai pewawancara, yang satunya sebagai narasumber ya. Paham anak-anak? Paham? Paham. Nah, coba kita mulai saja dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? 2 orang ya, 2 orang. Sama? Ya, Deden sama Citra ke depan di sini ya, di sini saja. Ya, silakan. Siapa yang mau jadi pewawancara? Dedek mau jadi narasumber? Ya, boleh ya. Coba intonasinya ya yang bagus ya. Silakan dimulai. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan temannya. Hasil diskusi temannya. Ya, silakan. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi juga. Apa saya boleh melakukan wawancara Pak? Ya boleh saja, silakan jika ingin melakukan wawancara. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak David. Bapak di sini bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Gembira Loka. Kira-kira pengunjung kebun binatang perharinya sekitar berapa orang Pak? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang, dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Bapak, untuk jenis hewan di kebun binatang ini ada apa saja? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini, seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orang utan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memelihara hewan di sini? Cara memelihara hewan di sini adalah dengan makan hewan-hewan di kebun binatang, membersihkan kandangnya, memandikan hewan serta merawatnya. Apa yang Bapak lakukan ketika hewan di sini sakit? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah gejalanya terlebih dahulu, kemudian penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Bapak sudah bersedia diwawancarai. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasannya. Informasi dari saya. Sekian dari saya ucapkan Om Santi Santi. Om Santi Santi Om. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2, silakan. Ya, siapa yang mau jadi pewawancaranya? Wawancara, Yobi jadi narasumbernya. Silakan. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi juga. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Ya, boleh saja. Silakan jika ingin melakukan wawancara. Nama Bapak siapa? Nama saya Bapak David. Setiap harinya Bapak bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Gembira Loka. Berapa banyak pengunjung setiap harinya? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang, dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Berapa banyak habitat hewan di kebun binatang Gembira Loka? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini, sekitar seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orang utan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara memelihara dan merawat hewan di sini? Cara memelihara hewan di sini adalah dengan memberi makan hewan-hewan di kebun binatang, membersihkan kandangnya, memandikan hewan-hewan serta merawatnya. Jika hewan sakit, apa yang harus Bapak lakukan? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejala terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih atas informasinya Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Saya akhiri dengan para bersakti. Om
silakan. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi juga. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Iya, boleh saja. Silahkan jika ingin melakukan wawancara. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad David. Bapak bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Gembira Loka. Berapa banyak pengunjung kebun binatang setiap harinya? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Hewan apa saja yang ada di kebun binatang Gembira Loka? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini, seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orangutan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara Bapak memelihara hewan di sini? Cara memelihara hewan di sini adalah dengan memberi makan hewan-hewan di kebun binatang, membersihkan kandangnya, memandikan hewan-hewan, serta merawatnya. Jika hewan sakit, apa yang Bapak lakukan? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih atas informasinya Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Sekian dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Iya, silakan. Dan terakhir kelompok 4, silakan. Ya, boleh saja ya. Sana nanti yang satu menjadi ya nggak apa-apa, biar cewek nggak apa-apa ya. Menjaga di sana kan cowok. Di sini ya, silakan mulai. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi juga. Apakah saya boleh mengambil wawancara dengan Bapak? Iya, boleh saja. Silakan jika ingin melakukan wawancara. Jadi nama Bapak siapa nih Pak? Nama saya Bapak David. Terus apa pekerjaan Bapak yang Bapak lakukan di sini? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Gembira Loka. Kira-kira dalam satu hari ada berapa orang Pak yang mengunjungi kebun binatang ini? Pengunjung kebun binatang setiap harinya lumayan banyak, sekitar 500 orang dan akan meningkat ketika musim liburan tiba. Terus ada berapa banyak jenis hewan di kebun binatang ini Pak? Banyak sekali jenis hewan di kebun binatang ini seperti jerapah, gajah, ular, rusa, harimau, orangutan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk memelihara dan merawat hewan-hewan di sini Pak? Cara memelihara hewan di sini adalah dengan memberi makan hewan-hewan di kebun binatang, membersihkan kandangnya, memandikan hewan, serta merawatnya. Terus apa yang Bapak lakukan sebelumnya ketika hewan-hewan di sini sakit Pak? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih ya Pak atas informasi yang Bapak berikan. Kami sangat berterima kasih karena Bapak mau ikut wawancara kami. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Saya pamit dulu ya Pak. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Iya. Ya, nah tadi Bapak sudah lihat anak-anak masing-masing kelompok sudah membuat ataupun langsung mempresentasikan bagaimana cara melakukan wawancara dan melakukan langsung presentasi wawancara ya. Nah, di sana sudah Bapak lihat bagus sekali anak-anak ya. Tetapi yang perlu nanti anak-anak ditingkatkan adalah ya bagaimana itu kan anak-anak masih membaca karena LKPD-nya Bapak suruh hanya menulis dan menjawab, mempresentasikan. Nah, nanti jika anak-anak langsung praktek nanti ke lapangan, nah ke lapangan dalam arti langsung ke narasumber yang bersangkutan ya. Ke narasumber yang bersangkutan itu anak-anak diharapkan harus menyiapkan catatan. Ya, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau nanti anak-anak sampai runtutannya ya. Apa-apa yang mau nanti ditanyakan di sana. Boleh saja apa ditanyakan, lanjut ya. Dan ingat nanti dokumentasinya anak-anak ya, dokumentasikan nanti ya. Nah, karena tadi anak-anak sudah mengerjakan ya, anak-anak mungkin otot-ototnya perlu diregangkan. Maka dari itu anak-anak Bapak akan ajak ice breaking dulu ya.
ice breaking. Silakan berdiri dulu semuanya, nah berdiri ya. Atur posisi biar tidak nanti bertabrakan dengan temannya. Oke. Kita lakukan ice breaking chicken dance ya. Kepalanya ya, bentar. Tadi ya, pusing. Kegiatan hari ini berupa pemberian soal ya. Di sini Bapak ada evaluasi. Di sini anak-anak masing-masing anak itu akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Bapak berikan di sini ya. Ini adalah pembelajaran untuk yang tadi kita pelajari itu. Sekarang anak-anak di sini bertugas adalah untuk membuat evaluasi hari ini ya. Biar kita tahu bagi sampai di mana pemahaman anak-anak tentang evaluasi hari ini ya. Ini bagikan Bapak persiswa. Persiswa ya. Isi nama di sana sudah Bapak cantumkan isi nama, nomor absen. Ya, silakan kerjakan dulu anak-anak ya. Kerjakan. Ya, langsung
langsung di sana, diisi langsung di sana. Langsung buat di sana ya. Berapa menit di sana dikasih waktu? 10 menit. Ya, untuk waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan sampai di mana tadi ya, mendengarkan penjelasan. Oh, jadi boleh sih nanti. Boleh. Ini kalau salah gimana dia caranya dua yang isi diginiin dia dikeluarin dua. Salah nih tapi salah kalau salah dia ini dua terus sama dengan dewa sama dengan bukan ini dia dia tidak lah itu dan maksudnya ini dua dia di pinggir itu kan salah satu itu caranya memilih salah satu adalah bagaimana menentunya. Nomor 3 kalau kita menentukan adalah mungkin merupakan yang satu apa nih ini kan disuruh dikembang laba-laba berapa laba-laba kali kita pasangnya 3 kita pasang kita kaki mau berapa 4 yang benar di mana dia pilih aja dah nggak apa-apa ya itu kan ABC dia ini pilih salah satu aja ya. Ingat di sana dikasih waktu 10 menit ya diisi lagi ada burung tadi itu kan udah diisi dia kan tadi itu tugasnya dia bagian burung. Dilanjutkan lagi ya, waktunya lagi kurang lebih lagi 5 menit. Waktunya lagi 5 menit ya. Ini bagaimana tadi anak-anak sudah apa namanya memperhatikan ya, memperhatikan tadi itu.
Ya, masing-masing ya. Ini sudah. Coba Bapak kumpulkan sini. Nah, ya ini nanti Bapak akan nilai di sini sudah. Kok ini? Ini. Ya. Ya. Nah, sudah semuanya ya? Sudah semuanya mengerjakan ya? Nah, untuk kegiatan hari ini, ya, adapun kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah melakukan apa tadi? Wawancara. Ya, anak-anak dalam melakukan wawancara itu ya, ini yang tadi kita bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, ya jika kita mau melakukan wawancara atau menanya ya, menanyai seseorang itu harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber atau si pemberi berita yang mau anak-anak wawancarai ya. Misal tidak hanya kebun binatang saja yang nanti kita wawancarai. Kemungkinan anak-anak nanti disuruh mewawancarai seorang bidan, petani, nelayan. Bisa saja ya. Kalau nelayan anak-anak tinggal ke pantai, anak-anak tentukanlah anak-anak apa yang nanti perlu ditanyakan. Kalau nelayan apa yang hubungannya dengan gini? Yang ditanyakan apa nanti? Kalau nelayan? Ikan. Kalau nelayan itu pastilah semua tahu jenis-jenis ikan, berapa harga ikan, ikan yang enak, ikan yang boleh dimakan dan tidak. Sudah tahu. Ya. Kalau di kebun binatang ya tadi semua jumlah binatang yang ada di sana diketahui, binatang-binatang apa saja diketahui. Kalau anak-anak ke penjual burung, ya kan banyak di sini sekitaran Jalan Banjar ini ada burung, penjual burung. Di sana kalau anak-anak bertanya, masalah yang ditanyakan adalah masalah burung, ya. Nah, berarti jika anak-anak mau mewawancara itu, yang utama adalah mempersiapkan apa? Pertanyaan, ya. Untuk hari ini, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Silakan anak-anak masukkan dulu bukunya semuanya, masukkan. Dimasukkan dulu bukunya, dirapikan dulu ya. Dah. Seperti biasa, tadi kita awali dengan berdoa ya. Hari ini pelajaran kita tutup dengan doa. Ada yang mau bantu Bapak memimpin doa hari ini? Ya, Desa Pira. Silakan Desa Pira. Semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Ya. Silakan Desa Pira. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan duduk dulu anak-anak. Ya. Nah, sebelum pulang, Bapak ingatkan sekali lagi, nanti pulangnya hati-hati ya. Tetap nanti berjalan di sebelah kiri, jangan di pinggir ya, karena di sini banyak kendaraan. Anak-anak tolong nanti kalau berjalan jangan sampai menutup jalan ya. Anak harus di pinggir karena di sini banyak ada kendaraan ya. Ya, untuk itu terima kasih banyak. Hari ini kita akhiri dengan mengaturkan para musanti. Aturan para musanti ngawit. Om Santi Santi Santi. Oke, silakan pulang anak-anak ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya.